Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, salam peternak, salam sukses dari Broto Sinofarm. Untuk kesempatan hari ini, saya ingin berbagi untuk masalah racikan. Begitu saya posting di Facebook, saya memberikan makanan ke ayam dengan racikan yang kita pakai. Ternyata banyak sekali dari rekan-rekan itu pada antusias bertanya, "Bang, minta tolong dong racikannya apa sih buat ayam petelur?" Nah, untuk kali ini saya ingin mencoba memberikan pengalaman di Broto Sinofarm yang diberikan di ayam-ayam kampung petelur kita. Jadi memang untuk kebutuhan ayam kampung petelur kita itu dari kebutuhan nutrisinya itu menggunakan kadar protein 17%. Nah, bagaimana mensiasati agar kita itu tidak tergantung dengan produk pabrikan? Makanya kita menggunakan komposisi yang mudah kita peroleh. Apa saja yang kita butuhkan untuk mendapatkan kadar nutrisi protein kasar 17%, kalorinya 2900%. Nah, ini akan kita sharekan pada kesempatan hari ini. Untuk rekan-rekan yang penasaran, simak video kita selengkapnya. Ya, rekan-rekan, ini sudah saya siapkan bahan-bahannya. Kita mencoba dulu meracik untuk per 10 kilo. Jadi biar rekan-rekan mudah mengingatnya, kalau 10 kilo itu berapa sih takarannya, berapa sih komposisinya, apa saja yang digunakan. Nah, ini biar mudah, saya menggunakan bahan yang mudah kita peroleh. Nah, ini saya ingin menunjukkan untuk rekan-rekan. Ini yang pertama saya gunakan menggunakan ampas tahu. Tapi ampas tahu kita gunakan yang sudah kita fermentasi terlebih dahulu. Kenapa difermentasi? Agar serat yang terkandung dalam ampas tahu itu menurun dan dari hasil fermentasi nilai proteinnya akan meningkat. Karena kita menggunakan bakteri Aspergillus niger yang namanya, atau ragi tempe rekan-rekan. Nah, ini wujudnya setelah difermentasi jadinya seperti ini. Ini kita menggunakan campuran ampas tahu karena kadar airnya tinggi ya. Nah, jadi kita campur dengan katul dengan perbandingan 70% ampas tahu, 30% katul. Jadi biar tidak terlalu basah dan masih kita campur dengan ragi tempe atau Aspergillus niger. Kita larutkan dengan molase atau air gula juga boleh. Baru kita campurkan dan kita masukkan ke dalam tong itu selama 4 hari. Nah, mungkin next video akan kita buatkan untuk proses pembuatan fermentasi ampas tahu. Nah, ini segelas ampas tahu yang kita gunakan. Salah satu bahannya ini kita gunakan 40%. Jadi kalau 10% kita 10 kilo kita gunakan, berarti 4 kilo kita gunakan untuk fermentasi ampas tahu. Yang kedua rekan-rekan, saya menggunakan jagung giling. Nah, ini jagung giling. Jagung giling kita gunakan hanya 20% saja. Karena memang untuk saat ini jagung giling harganya mahal. Makanya kita cukup gunakan sebanyak 20% saja. Dengan bahan yang ketiga, ini kita gunakan, ini namanya CGC. CGC itu corn gluten cake. Nah, ini sebenarnya dari bahan jagung juga ini sebenarnya, cuman ini limbah sebenarnya, limbah dari produksi micin. Ini
kita ada supplier. Ini harganya cukup murah. Ini per kilo cuma 2.800 rekan-rekan. Jadi ini padahal ini nilai kandungan proteinnya 15%. Jadi CGC atau core gluten ini kandungan proteinnya 15%. Ini yang ketiga. Terus yang terakhir kita menggunakan bahan konsentrat petelur. Nah, konsentrat petelur ini yang kita gunakan berkadar nutrisi 37%. Ini ya, jadi kita akan aduk jadi satu, kita racik karena mempermudah. Biasanya saya meraciknya dalam skala banyak sampai 30-50 kg, tapi untuk rekan-rekan untuk biar lebih mudah memahami, saya campurkan untuk per 10 kg saja. Ini menggunakan 2,5 kg rekan-rekan. Tadi sudah kita timbang. Ini kita masukkan dulu. Kita timbang. Oke. Untuk pertama konsentrat telur. Ini terus kita gunakan untuk CGC-nya, corn gluten cake. Terus ini jagungnya. Terus ini yang terakhir ampas tahu yang sudah difermentasi. Karena musim sekarang lagi kurang bagus, kita tetap menggunakan herbal. Jadi ini untuk menambah imun ayam ya. Ini terbuat dari empon-empon herbal. Ini kita beli dari Jawa Timur. Ini murah sih, satu bungkus cuma 20.000, 1 kilonya ini. Kita gunakan dikit saja, nah, kira-kira saja. Ini ada temulawak, ada kunyit, ada jahe, kayak gitu. Kita gunakan bebas ya. Nanti menggunakan merek apa aja boleh. Tapi kalau saya lebih cenderung pakai herbal. Terus kita proses untuk pengadukan. Rekan-rekan, kita mixer. Nah, lebih bagus lagi sebenarnya tetap kita tambahin seperti mineral mix ya. Jadi untuk mineral kalsium itu bagus, bisa ditambahkan di sini. Ini biarkan kita aduk. Biasanya butuh waktu 3 menit sudah tercampur secara homogen. Sudah bagus. Dengan baik rekan-rekan, tentunya dari beberapa bahan tadi sudah menyampur jadi satu. Setelah menyampur rekan-rekan, akan kita tampung di bawah ini. Tinggal buka saja ini. Nah, buka, kita akan terus masukin. Kita bersihkan. Ini kan berbagi
resep racikan pakan dari Broto Sinofarm. Jadi kita untuk ayam petelur ayam kampung, untuk induk-indukan ayam kampung kita, agar produksi telurnya bagus, kita tetap menggunakan nutrisi berkadar 17%. Nah, itu sudah kita hitung, kita sudah melakukan analisis proximat namanya, bagaimana kandungan-kandungan dalam beberapa bahan tadi setelah dicampur. Nah, itu akhirnya mendapatkan nilai kalori sebesar 2.900 dan mempunyai kadar protein sebesar 17% kurang lebihnya. Nah, ini ternyata cukup secara palabilitas atau kesukaan ayam terhadap makanan tersebut cukup baik, karena yang kita gunakan betul-betul bahan yang disukai ayam. Sebaik apapun nutrisi, sebaik apapun pakannya itu, kalau ayam tidak suka percuma. Akhirnya yang dimakan cuma sebagian saja, dipilih-pilih. Cuman kalau bahan yang kita gunakan ini benar-benar yang sudah kita lakukan, ternyata ayam suka dengan makanan ini. Mungkin itu dari saya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam sukses, salam peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.